Nanti saya jelaskan tentang lapik-lapik ini, tentang bagaimana Sudamala ini dan sebagainya. Kita muter dulu. Ya, kita muter dulu. Karena apa? Pembacaan sebuah relief Nah, ini perlu Mbak Endang ketahui, pembacaan candi itu harus berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini, Pak? Ya, jadi kita nanti cara membacanya, bukan dari cara membacanya harus berputar dulu, dan nanti kita jelaskan sesuai kebalikan jarum jam. Ya, berlawanan. Iya berlawanan. Jadi kita nanti ke sana dulu. Nah, ke sana dulu, kita lihat dulu satu persatu. Dan khusus untuk orang-orang Mojopahit itu tidak bisa meninggalkan floraisme. Artinya flora itu adalah satu tumbuh-tumbuhan yang berbentuk sulur-suluran dan sebagainya. Ini adalah orang-orang Majapahit sudah mengenal ya, seninya indah sekali. Terus kemudian setiap lapik di antara sudut ini mesti ada raksasa yang mengangkat dunia. Ini nanti saya jelaskan. Kita putar dulu. Ya, jadi itu tadi mulai dari sulur-suluran yang yang bisa kita lihat ini lebih dominan kepada sulur-suluran kalau zaman Mojopahit. Nah, di sini juga tetap ini Betara Gana namanya. Ya, ini Betara Gana sedang mengangkat. Ini juga mempunyai bumi, ya, ini jadi orang kalau sudah hidup diterjunkan ke Mayapada ini kudu wani soro. Gitu loh maksudnya. Nah, ini dipresentasikan di dalam bentuk seorang raksasa Gana sedang menyangga. Nek gak wani soro ya aja urip nang donya. Betul. Lah nek gak wani soro ya muksa dia. Iya. Makanya kalau sudah hidup di dunia itu mempunyai dua pilihan antara baik dan buruk. Betul. Nah, ini adalah karma-karma ini sebagai bentuk manifestasi daripada leluhur. Hati-hati loh ya, urip ning donya iku abot lho, abot sanggane. Nek wong Jawa abot sanggane. Nah, itu terus kita ke sana lagi. Kita terus ke sana. Setelah itu nanti setelah kita searah jarum jam, kita kembali kebalikan arah jarum jam, dan dari situ relief ini bisa terbaca. Dari situ dulu. Dari situ dulu. Nah, kita baca mulai dari sini. Ini. Nah, untuk ini Pak, kenapa ada dua orang wanita di sebelah sini? Ya, jadi memang kita baca dari dua orang wanita itu dulu sebelum kita melanjutkan kepada relief Sudamala, ya relief Pangruatan itu kita baca dulu. Itu ada dua wanita sedang menabuh gendang. Iya. Ya. Gendang itu artinya kalau ditabuh kan bunyinya ong. Oh, okay. Ya, ong itu maksudnya dua wanita ini adalah merepresentasikan dalam bentuk meditasi ke arah ong. Gendang. Okay. Nek wong saiki ngarani beduk. Nah, makanya dimulai dari kepada ong dulu. Ong dulu atau hong atau om. Dung mesti ada huruf ONG ong. Lalu selanjutnya untuk yang sebelah sini, Pak. Lah ini setelah ini baru ini kita baca. Setelah ada genderang itu adalah aba-aba. Untuk menjelaskan ini ada genderang. Kalau zaman dulu itu ada aba-abanya. Wong saiki wong nyoting ya kudu ada tiknya dan sebagainya. Setelah ada genderang terbang yang ditabuh oleh dua orang wanita, baru kita baca relief ini. Relief ini menandakan sebuah swarga loka. Ya, bangunan yang sangat indah,
di situ ada bangunan-bangunan. Ini adalah bangunan ini direpresentasikan dimanifestasikan dalam bentuk surga luka. Di sini kemudian di sini ya kita lihat lagi ke sana. Nah ini kan gambarnya Betari Durga yang nyembah itu Dewi Kunti. Nah ini Betari Durga. Nah, di dalam pembacaan ini Durga memberi perintah, hai Kunti, aku butuh anakmu nih yang namanya Sadewa. Itu loh, duduk loh. Dewi Kunti kan nyembah. Nah, aku ingin supaya Sadewa kau bawa ke sini. Lah namanya antara makhluk yang ada di Mayapada dengan makhluk yang ada di kayangan jagat loka, jagat apa namanya? Ya Swarga Loka. Sendika dawuh, oke. Kenapa Betari Durga? Karena Betari Durga itu dari perwujudan yang asli dari Dewa Parwati kan disabda oleh Siwa menjadi Durga, manusia yang bertaring. Lah ini hukuman ini harus ada orang yang bisa ngeruwat. Inilah yang kemudian disebut Sudomolo. Ya toh, Sudomolo itu ya molo, kena molo lah. Nah, ini harus diruwat. Lah menurut apa namanya yang menulis kitab ini yang disebut Empu Prapanca, di situ disebutkan Sahadewa. Nah, Sadewa itu adalah anaknya Dewi Kunti yang kembar. Nakula sampai Sadewa gitu Mbak. Nah, itu adalah titisan daripada Brahma. Oh gitu. Nah, ini kemudian diperintahkan sesuai relief itu untuk mencari Sadewa. Ya, nah, kami lanjut lagi di sini. Nah, lanjut ini ya. Nah, ini lanjut berikutnya relief ini dibaca. Setelah Sang Durga memerintahkan Dewi Kunti untuk mencari anaknya yang nama Sadewa, dicari gak ada. Ya itu memang relief ini bergambar seperti itu. Lah Dewi Durga marah. Ya, Dewi Durga marah di sini. Ya. Nah ini ya. Nah, setelah Dewi Durga memerintahkan Dewi Kunti sebagai ibunya Sadewa, ini reliefnya. Ini kemudian dilaporkan Sadewa itu masih anak kecil, lah itu loh. Mohon ampun itu Durga ya, mohon ampun ya. Anak kecil, apakah bisa anak saya itu untuk meruwat? Meruwat itu artinya ya ngeruwat lah zaman saya itu ya. Bisa, katanya Durga. Durga tetap memaksakan Sadewa harus bisa. Nah di situ terlihat ya Pak, beberapa perundingan. Lah yo arek cilik dikon ngruwat apa ya iso, kate sing diruwat iku Durga. Lah masalahnya Dewi Parwati yang sudah menjadi Durga itu ingin menjadi Batari Uma. Nah itu ya, ingin kembali ke Batari itu Sat Kayangan Jagat itu. Jadi malah dari Durga ini bisa dibaca ingin diruwat menjadi Batari Uma. Batari Uma itu nanti ya juga tetap saktinya Dewa Siwa. Tapi yang namanya ruwat itu kan belum tentu Dewa sendiri bisa meruwat. Kok jaluk tolong orang-orang yang ada di bumi. Inilah kelebihan manusia. Nah, jadi manusia itu tetap ada kelebihan walaupun dia itu sebuah makhluk perwujudannya di mana ini di bumi. Tapi ini kalau kita lihat sebetulnya ya ini bisa dimintai tolong. Makanya Sadewa, tapi Sadewa sendiri reinkarnasi dari Brahma. Ini Mbak Endang ya, saya tunjukkan sekali lagi ya sebagai kelanjutan dari cerita Sudamala. Lah di sini terjadilah rundingan. Itu Betara Siwa itu. Yang begini itu adalah Siwa. Bagaimanapun juga karena yang diruwat itu adalah istri Siwa. Bagaimanapun juga karena yang diruwat itu adalah Dewi Durga ingin menjadi Dewi Uma. Siwa juga turun tangan. Dia mencari solusi. Saya harus manitis. Lah ini. Saya harus manitis ke Sadewa. Nah ini reliefnya. Itu kan Siwa itu. Nah, ini di panel ini adalah menunjukkan Dewa Siwa sedang berunding untuk menitis ke dunia, masuk ke jiwa raganya Sadewa. Nah ini ya. Oh, ini luar biasa leluhur itu. Wah, bukan sembarangan ini memerlukan konsentrasi tinggi, memerlukan sebuah, sehingga ini bisa dibaca sebagai pesan moral, ya toh?